pura-pura jadi oten. Oh, pura-pura ya untuk menyesatkan orang, nggak boleh, Bang. Mungkin Bang Galang Adrian di keyakinan lamanya itu diperbolehkan gitu kan. Boleh menyamar, boleh karena dusta, tapi di Islam jangan, Bang. Jadi jangan sampai hal-hal seperti itu diulangi lagi ya. Oke. Ya, sekalian mungkin Bang Zuma ada di mau dinasihati. Iya, iya. Bang Os, Ya, maaf sama ya, Bang seperti Os. nasihat saya gitu ya, sekali. Iya, iya. Saudara Gilang, jadi Maaf. benar yang dikatakan oleh Dinda Julius, sekali Islam harus percaya diri. Saya adalah Islam gitu. Tapi kalau misalnya masih mau kembali ke dalam ajaran yang lama, ya silakan. Saya adalah Kristen gitu, biar tidak abu-abu. Nah, gini, saudara siapa? Abdon. Kan dalilnya sudah sangat jelas. Disembunyikan. Apa yang disembunyikan itu? Ya pengajaran, hikmat yang datang kepada Nabi Isa. Kok diminta ditunjukkan? Yang menyembunyikan siapa? Kitab itu untuk siapa? Ketetapan itu untuk siapa? Kenapa kami Islam yang harus menunjukkan? Justru Anda yang harus mematahkan argumentasi Al-Quran ini. Al-Quran mengatakan seperti itu. Kedatangan Rasulullah untuk menjelaskan sebagian dari isi hikmat Injil yang telah disembunyikan. Dan membiarkan yang lain untuk tidak dijelaskan. Dibiarkan begitu saja. Dikarenakan hukum itu juga sudah tidak berlaku. Yang berlaku adalah Al-Quran. Kalau Anda memaksakan ada hikmat Injil itu, tunjukkan mana. Al-Quran menarasikan Injil, Torah itu ada cahaya, ada petunjuk. Mereka menyembunyikan. Berarti nggak ada lagi cahaya, nggak ada lagi petunjuk. Nah, makanya Anda tidak mendapatkan petunjuk. Begitu saya jelaskan di Al-Quran, Anda tidak bisa mendapatkan petunjuk. Anda bisa memahami. Padahal sudah sangat jelas. Dalilnya aku bacakan sama Anda tadi. Ya ahlal kitab qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum katsiran mimma kuntum tukhfuna minal kitab wa ya'funa an katsir. Banyak yang disembunyikan, banyak yang kemudian dijelaskan oleh Rasulullah dari kitab yang disembunyikan. Itu jelas itu. Terus bagaimana mungkin kemudian kami umat Islam mau menunjukkan kitab yang bukan kitab kami, ketetapan yang bukan ketetapan kami. Anda kalau mengaku ahli kitab meskipun bukan, Anda lah yang menunjukkan. Al-Quran, kamu salah. Kau katakan kami telah menyembunyikan. Faktanya ini ada loh. Mana? Mana? Gak ada kan? Coba Anda lihat apa yang ditulis oleh Markus. Markus 1 nomor 14. Yesus datang ke Galilea memberitakan Injil Allah. Mana Injil Allah itu? Enggak ada kan? Al-Quran tidak salah berarti. Nah, kami mengetahui Al-Quran menginformasikan fabaddalal ladzina zalamu qawla ghairal ladzi qila lahum fa anzalna 'alal ladzina zalamu rijzam minas sama'i bima kanu yafsukun. Allah menerangkan, lalu orang-orang yang zalim mengganti perintah dengan mengerjakan yang tidak diperintahkan kepada mereka. Sebab itu kami timpakan atas orang-orang zalim itu dari langit karena mereka berbuat fasik. Mereka menyembunyikan kebenaran itu. Lalu Rasulullah Muhammad SAW dikatakan oleh Allah, wahai Nabi Muhammad, afatat ma'una ayyu'minu lakum wa qad kana fariqum minhum yasma'una kalam Allah thumma yuharrifuna min ba'di ma aqalu wa hum ya'lamun. Apakah kamu wahai Nabi Muhammad masih mengharapkan mereka akan percaya kepadamu, padahal segolongan dari mereka mendengarkan firman Allah yang datang kepada mereka, lalu mereka mengubahnya, mereka merubahnya. Coba, mereka merubah setelah mereka memahami, sedang mereka mengetahui. Jadi kalau Anda mengatakan sekarang, oh kami punya Torah, kami punya Injil, itu adalah hal yang sudah dirubah. Bukan lagi Torah, bukan lagi Injil yang datang kepada para nabi. Oke? Itu adalah pengajaran-pengajaran yang sudah dirubah. Lantas saudara minta kami menunjukkan, oh Anda salah. Al-Quran mengatakan hikmat yang datang kepada Bani Israel telah disembunyikan oleh ahli kitab. Al-Quran mengatakan firman Allah yang datang kepada Bani Israel telah dirubah-rubah. Tuduhan Al-Quran itu, Anda buktikan tuduhan itu salah dengan Anda menunjukkan ini loh kitabnya Musa, ini loh kitab hikmat Injil, Anda tunjukkan. Mana? Bisa Anda tunjukkan? Tidak akan pernah bisa. Saya kira cukup untuk itu, Saudara Abdon. Silakan Dinda, Dr. Adiani. Ya, mungkin Dr. Adiani saya mau nambahin izin sejenak 10 sampai 15 menit.
Oke. Zuhur Jazakallah saya, khairan Dek. Sholat katsiran, saya Kang dulu Sirma. 15 Ya, menit ya, ya. tunggu. Oke. Di sana sudah Iya, iya turun. Dinda, iya, iya. Lanjut, Ya. lanjut. Nah, saya mau jelasin dikit ya. Mungkin aku tambahin dikit Bang Abdon supaya agak mengalir ya. Yang pertama gini, contoh kayak misalnya saya mendapat pekerjaan nih. Saya masuk ke kantor baru nih. Pasti saya diberikan aturan-aturan dan peraturan yang ada di kantor tersebut. Dan nggak mungkin perusahaan itu kasih lihat ya, oh kita ini sudah revisi peraturan 10 kali. Peraturan yang lama, ini. Peraturan yang kedua seperti ini dulu. Terus direvisi yang ketiga seperti ini. Nggak perlu. Tentu saja yang kita perlu pedomani, perlu ikuti hanya aturan yang terbaru. Nah, begitulah umat muslim. Nggak perlu lagi kita peduli dengan yang lama-lama itu. Karena kita sudah ngikuti yang terbaru, dan cukup itu saja. Ya. Jadi kita masuk surga bukan karena kita hafal isi Taurat, kita hafal isi Zabur, enggak. Kita masuk surga itu karena amal perbuatan kita. Sesimpel itu. Oke, mungkin Dokter Adiani ada yang mau ditambahin sedikit sebelum Ya sedikit, itu kan tadi Pak Abdon bilang kita nggak bawa dalil ya, padahal dia sendiri yang bawa dalilnya, mengatakan bahwa Yesus itu penerus. Ya memang Rasulullah itu penerus Taurat, penerus Zabur. Itu kan udah jelas Pak, Anda mengutip seayat tapi Anda nggak tahu isinya gimana sih Pak? Kemudian kalau Anda ngotot harus manuskrip Pak, tertulis dalam bentuk tulisan, berarti yang punya kewenangan penuh untuk menuliskan itu adalah Rasulullah Yesus sendiri yang menerima pesan Tuhan tersebut, wahyu tersebut. Ya, beliau yang punya kompetensi terbesar, yang tahu persis dengan apa yang beliau terima gitu loh. Berarti Anda harus mencari tulisan tangan, manuskrip dari Rasulullah Yesus. Nah, boro-boro Anda bisa mendeteksi tulisan tangan beliau, ya. Yang Anda harus tahu persis, yang saya bisa yakinkan bahwa Anda itu tidak tahu beliau itu berdialek suku apa. Ya, dalam keseharian beliau Rasulullah Yeshua Hamzah Isa Al-Masih ini mendialekkan suku apa dalam kesehariannya? Karena wahyu itu Pak Allah berikan kepada Rasulnya itu sesuai dengan bahasa Rasul, sesuai dengan bahasa kaumnya dari Rasul tersebut. Nah, jangankan sampai mau mendeteksi tulisan tangan Pak, ya. Kalau Anda mengatakan tulisan tangan Paulus, Markus, Lukas dan lain sebagainya, lah memangnya dia yang terima Injil? Yesus yang menerima Injil ini kenapa nggak menuliskan itu? Kalau memang Anda menuntut ada penulisan gitu loh. Manuskripnya yang mana dia? Tulisan tangannya mana dia? Nah bahasanya aja Anda nggak tahu, emangnya beliau berbahasa Yunani? Enggak Pak, beliau berbahasa Ibrani? Tidak. Beliau itu berdialek suku Nasrani Pak, karena sesuai dengan sukunya. Sebagaimana Rasulullah Muhammad berdialek suku Quraisy Mekah, itu pun juga hanya mirip Pak. Al-Quran itu diwahyukan Allah kepada Rasulullah Muhammad mirip dialek suku Quraisy Mekah. Mirip, tidak sama. Makanya sepakar apapun orang terdahulu tidak mampu membuat Al-Quran walaupun hanya secuil ayat. Ya, sepakar apapun dia berdialek suku Quraisy Mekah pada saat itu. Musailamah Al-Kadzab ya mencoba membuat Al-Quran, membuat tandingan Al-Quran. Beliau pakar daripada dialek suku Quraisy Mekah, tetapi tidak akan bisa membuat semisal Al-Quran. Kenapa? Karena Al-Quran itu hanya mirip dialek suku Quraisy Mekah, enggak sama. Jadi kalau orang yang sekarang yang sama sekali tidak bisa mendeteksi lagi, mengecek mengetahui dialek suku Quraisy Mekah berabad-abad yang lalu, lah boro-boro songong yang orang khatam aja nggak bisa kok membuat Al-Quran. Nah begitu juga Injil Pak. Injil itu diwahyukan dalam dialek yang mirip dialek suku Nasrani, dialek suku dari Rasulullah yang menerima wahyu tersebut. Oke, saya pamit ya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sapaan, pujian, penghormatan, rahmat dan berkah dari Allah senantiasa menyertai Anda. Oke, assalamualaikum buat Bang Juha. Assalamualaikum, boleh share? Ya, silakan Bang Juha, ada yang mau disampaikan? Iya, saya kira apa yang diucapkan oleh narasi yang muncul ini saya lihat memang sudah bisa mengerucut ya saya kira. Terutama mengenai banyak ulama Islam menyebutkan bahwa mengenai perannya Nabi Isa. Perannya Nabi Isa adalah dia mengkonfirmasi syariat daripada nabi sebelumnya, yaitu Taurat. Itu fungsinya. Itu juga mungkin menjadi sebab kenapa beliau, Nabi Isa alaihissalam, dia tidak menulis kitab itu. Dan memang pada waktu itu saya kira bukan era penemuan kertas ya.
Karena penemuan kertas itu di era di era Sayyidina Utsman waktu menjadi khalifah sekitar tahun tahun ke-15 Zaman atau zaman 20-an, Pak. Yesus, Saya kira sekitar zaman Yesus tahun sudah ada papirus sih. Sudah menggunakan papirus. Nah ini tapi yang ini saya ingin cerita yang waktu itu sampai ke Madinah. Di Madinah itu mereka ada apa ya? Ada kebiasaan kertas itu di era sekitar tahun 20-an Hijriah. Artinya sebelum ini memang Nabi ada beberapa orang sekitar Nabi yang punya keahlian menulis, tapi waktu itu belum menggunakan kertas, tapi menggunakan kulit dan lain-lain. Dan itu saya kira peran yang harus kita peran yang harus kita kukuhkan, bahwa kita setujui bahwa Nabi Isa itu peran dia adalah mengkonfirmasi syariat sebelumnya. Dia tidak membawa syariat yang baru. Kemudian juga ya saya kira yang kalau boleh saya sebutkan jadi kambing hitam atau orang yang tercela itu adalah orang-orang yang mengkonfrontasi atau yang menyerang utusan-utusan Allah itu, utusan Tuhan yang diberikan tugas itu. Bisa jadi tugas yang diberikan kepada mereka seperti utusan Nabi Isa itu berat, yang mungkin dia sendiri bagi dia sendiri berat gitu, tapi sebagai utusan mereka tidak punya opsi, tidak punya pilihan untuk menolak. Jadi menolak. Dan itu dia yang peran. Itu saya lihat yang itu harus difahami. Jadi yang dicela itu sebetulnya adalah mereka-mereka yang menyerang. Dan ini fakta sejarah menyebutkan, saya kira semua disciple, semua hawariyin atau murid-murid beliau yang ada sekitar 12 itu kan hampir semuanya di massacre, disembelih, digantung dengan cara yang sangat tragis. Kecuali katanya yang masih itu John ya, yang masih hidup. Tapi yang lainnya saya lihat pembunuhannya, dan semua buku-buku ataupun yang ditulis oleh disciple ini semuanya dimusnahkan. Saya kira itu yang dicela. Adapun kita ini kita yang kemudian lahir di generasi berikut, saya baru lahir sekitar 50 tahun yang lalu, 50-60 tahun yang lalu. Kita ini hanya penerima konfirmasi, bisa jadi kita korban dari informasi yang salah. Itu sebabnya yang sebetulnya yang jadi blame itu, yang dicela adalah orang-orang yang merusak peran bahkan pesan-pesan yang dibawa oleh mereka, seperti umpamanya di zaman Daniel itu, bahkan terjadi di zaman Nabi Daniel itu di era Kristen itu, di era Israel itu, sampai waktu itu ada musibah, yaitu keluar satu air mancur, tapi bukan air mancur, darah waktu itu. Nabi yang waktu itu masih hidup, Daniel itu ditanya bagaimana menyelesaikan masalah setelah mereka membunuh, karena pada era Daniel ini ada beberapa nabi yang dibunuh. Jadi saya lihat ini yang jadi kita hanya penerima informasi waktu itu, yang era itu masih era di mana terjadi itu sebetulnya yang dicela, mereka sampai membunuh nabinya, sampai dan ini pun dialami oleh Nabi Muhammad. Beliau sampai waktu dia hijrah itu kan dia hampir dibunuh. Jangan kemana-mana. Jadi ini respon-respon daripada lingkungan yang gersang, daripada kebenaran, yang menolak kebenaran. Tunggu, silent dulu, Pak. Karena kok jadi melebar kemana-mana, Pak. Ini kita nggak lagi cerita sejarah, Pak. Tapi ya sudah. Makasih atas penjelasannya, Bang Bahjuha. Ya, jadi kita kembali aja ke tema supaya jangan melebar. Ya, sekali lagi saya ingatkan ya, kalau kami umat muslim itu simple gitu. Saya kerja di perusahaan, saya cuma mau tahu peraturan sekarang itu apa, manajer saya sekarang itu siapa, pimpinan saya itu siapa, kerjaan saya apa. Udah selesai gitu. Saya nggak peduli dengan manajer 20 tahun yang lalu siapa, 30 tahun yang lalu, 5 tahun yang lalu. Oke, sesimpel itu. Silakan Bang Abdul. Oke, jadi begini, Bang Julius. Di dalam aturan perusahaan, ataupun aturan di dalam negara, ataupun aturan dalam organisasi, itu ada aturan. Aturan ini biasa disebut dengan, contoh kita di negara ini, ada aturan pokok, yaitu undang-undang dasarnya. Lalu dari uraian undang-undang dasar yang ada berapa alinea ini, baru diberikan sesuatu kepada aturan yang di bawah. Menjabarkan lagi, dalam istilah organisasi itu ada anggaran dasarnya, ada anggaran rumah tangganya.
Jadi kalau Anda bicara tentang perusahaan, Anda hanya tahu itu bosnya, berarti Anda hanya pelaku pekerja di situ. Anda tidak punya jabatan di sana. Ya, oke? Nah, yang kita miliki ini adalah kita punya sesuatu kewenangan di sini. Berhak kita tahu. Ya, bukan hanya berhak wajib bekerja saja, tapi saya harus tahu, berhak saya tahu apa yang saya buat ini. Apakah yang saya buat ini adalah dilarang oleh pemerintah atau tidak? Itu dasar-dasar aturan pokoknya. Bukan hanya bekerja saja. Saya disuruh kurir mengantarkan ini, saya antar aja, bukan begitu, Bang Julius. Nah, maksud saya di sini, saya pokok dari kalimat yang saya katakan di Al-Maidah 46 ini, tentu saya tidak jauh-jauh. Bahwa di dalam Quran itu tertulis bahwa Isa Al-Masih diberikan kitab Injil. Allah menurunkan kitab. Nah, kalau manuskrip-manuskrip itu tentang buku, tentang yang lain, itu dituliskan. Dituliskan dalam bentuk wujud apa? Di dalam kulit. Oke. Nah, yang saya maksud di sini, kalau kita sekarang, yang kita tahu ini adalah Quran yang sudah menuliskan. Tentu kita tahu wahyu itu ketika dituliskan. Kalaupun dihafalkan, ya dihafalkan itu, tentu tetap dituliskan untuk memberikan suatu pengajaran sesuai Al-Maidah 46. Dari tadi, oke lah, saya tidak akan memaksakan. Kalau memang Al-Maidah 46 ini, Injil yang ada petunjuk di situ tidak ada kitabnya, ya sudah. Oke? Kenapa? Berarti kalau tidak ada, Anda tetap berpedoman kepada Taurat. Contoh bicara tentang Musa. Bicara tentang Musa adalah bicara tentang Taurat. Ada tertulis dalam Quran. Lalu bagaimanakah Anda mengatakan bahwa Taurat itu adalah palsu? Yang diimani oleh Kristen ataupun diimani orang Yahudi. Apakah ada dasar Anda yang mengatakan ke Taurat itu di dalam Quran? Kan tentu tidak ada. Hanya bicara tentang masa lalu. Ada kitab Taurat, ada kitab Injil, yang nyata sekarang ini adalah Quran. Nah, yang saya maksud poin saya itu tidak terjawab. Juma tidak bisa menjawab itu bahwa kitab itu yang memang tidak ada. Ataupun alasannya disembunyikan, oke lah. Oleh ahli kitab disembunyikan. Padahal di dalam Quran saya tidak pernah membaca Injil itu disembunyikan, tidak satupun ayat di dalam Quran itu disembunyikan, Bang Juma. Tidak ada satupun ayat yang menyatakan Injil itu disembunyikan. Kalau ada silahkan kasih ke saya. Nah, hal-hal ini oke lah, ini nggak usah kita ulas lagi. Yang penting momen ini di Al-Maidah 46 itu sudah jelas menyatakan Injil adalah petunjuk dan cahaya dan pengajaran bagi orang-orang yang bertakwa. Cukup itu sendiri yang mengatakan, Quran sendiri. Tergantung Anda meneruskan atau tidak. Karena di awal kalimat itu kami teruskan. Kami itu tentu Allah meneruskan jejak mereka. Jejak mereka siapa? Tentu jejak mereka itu adalah Isa putra Maria. Ya begitu aja. Jadi Oke. saya tidak dapat jawaban dari Juma bahwa kitab itu tidak ada lagi. Begitu. Oke, mungkin tadi sudah dijelaskan berkali-kali ya, tapi mungkin Bang Abdon kurang puas, yaitu kembali ke Anda. Yang penting kita mengedukasi para penonton, karena target kita penonton. Ya, Oke, di sini sudah ada teman-teman yang lain, ada Bang Amin ya, dan Bang Ardiansyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat teman-teman yang baru join semua ya. Ya mungkin saya tambahin, tadi dibilang, oh dia nggak ada jabatan ya. Warahmatullahi wabarakatuh. Gimana caranya kita kerja di satu perusahaan tapi kita nggak ada jabatan? Sedangkan kurir office boy itu juga jabatan, Bang, walaupun cuma rendah. Terus yang kedua kan tadi saya sudah jelasin. Jadi kalau kita ikut aturan yang baru, enggak, Anda aku jelasin dulu Bang Abdul, biar kerangka berpikir Bang Abdul tahu dulu ini. Jadi saya dikasih aturan baru nih. Ini aturan terbaru tahun 2023. Terus saya tanya, loh kok ada yang terbaru gitu? Memangnya kenapa diubah? Ya, kenapa diubah aturan ini? Iya, karena aturan yang lama sudah nggak dipakai, itu yang pertama. Terus yang kedua, aturan yang lama itu, ya, saya bilang, mana aturan yang lama? Terus teman saya ini, senior saya ini bilang, iya, dulu ada manajer kampret, ya, ada manajer kampret yang sudah menghapus data-data tersebut, menyembunyikan. Jadi aturan yang lama itu kan ditulis di komputer tuh sebelum di print. Jadi filenya di komputer sudah dihapus sama manajer kampret yang lama. Oh ya sudah, saya sudah tahu itu, udah, nggak perlu saya ngotot. Wah, saya pengen tahu lah, saya carilah datanya di mana, saya pergi gali lah di mana informasinya. Ya sudah, saya sudah tahu bahwa sudah dihapus sama manajer lama yang bangsat, udah selesai. Saya tinggal ikut aturan yang baru. Karena aturan yang berlaku ya itu, selesai. Oke, mungkin dari Bang Ardiansyah, Bang Abdul tadi nggak mau nanya, silakan. Ya. Halo, Jadi oke, silakan. Bapak Adiansyah. Silakan, Pak. Silakan dulu. Saya baru nyimak nih. Tentang apa ini? Tentang Oh kitab enggak, masalah kitab. yang disembunyikan. Ya. Iya, kitab yang disebut. Abdon merasa mana Injil yang dikatakan itu sebagai cahaya zaman dulu gitu kan. Ya, jadi Abdon nggak puas gitu. Kenapa nggak ada lagi Injil tersebut? Saya sudah bilang, itu sudah
sudah diganti, ya, sudah diperbarui dengan Al-Quran. Udah cukup. Dan saya sudah buat analogi gitu kan. Aturan ramah di Oke, perusahaan saya juga nggak peduli gitu. Apalagi kalau sudah dibilang sudah dihapus datanya oleh manajer lama yang nggak jelas itu. Udah. Ya, gini, saya merespon sebentar ya. Mungkin ini Gurunda Sumba sudah menjawab. Ya ahlal kitab, qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum. Ini udah ya tadi ya. Wahai ahlul kitab, sungguh rasul kami telah datang kepadamu untuk menjelaskan banyak hal dari isi kitab suci yang kamu sembunyikan dan membiarkan tidak menjelaskan banyak hal pula. Sungguh telah datang kepadamu cahaya dari Allah dan kitab suci yang jelas. Ini di Al-Maidah 14. Itu udah jelas. Mengenai Injil yang asli sudah dijelaskan sama Allah di Quran ya, bahwasanya disembunyikan oleh ahli kitab, ya kan? Sedangkan yang sekarang ini yang notabene yang Anda tulis sebagai Injil, yang Anda akui sebagai Injil, ya kan? Itu dari mana dasarnya? Dari mana awal mulanya? Yang notabene di Wahyu 10 ayat 10. Ini saya bacakan ya. Dengerin ya. Lalu aku mengambil kitab itu dari tangan malaikat itu dan memakannya di dalam mulutku. Ia terasa manis seperti madu, tetapi sesudah aku memakannya, perutku menjadi pahit rasanya. Ini apa ini? Sudah dimakan ini. Jadi kitab Anda sudah dimakan ini. Oleh siapa? Oleh Yohanes. Di Wahyu 10 ayat 10. Silakan. Yohanes merebut dari tangan malaikat dan memakannya. Ya kan? Memakannya ini. Jadi nggak ada kitab Anda itu. Nggak ada. Bahkan yang Anda klaim sebagai tulisan Markus, itu ada yang bukan tulisan Markus. Yang Anda klaim itu tulisan Yohanes, itu ada yang bukan tulisan Yohanes. Secara akademis ini sudah batal ini. Sudah batal. Karena apa? Saya mau tunjukkan inskripsi Anda. Bisa saya. Saya tunjukkan semua inskripsi Anda. Ya. Coba di di Yohanes 8 ayat 1 sampai 11, ya kan? Setelah saya bongkar, itu ditemukan di mana ayat itu? Coba, autografnya itu papirusnya nggak ketemu loh itu. Nggak ketemu. Bahkan di Codex Sinaiticus nggak ada itu. Yohanes 8 ayat 1 sampai 11. Ternyata tiba-tiba muncul di LAI. Dari mana tuh? Ini Kan udah ditulis, Bang. Sisipan. Ini ayat sisipan. Kok dipertanyakan lagi? sisipan. Betul. Itu masih satu ya. Itu masih satu. Belum yang Markus 16 ayat 9 sampai 20. Coba cek kalau nggak percaya. Markus 16 ayat 9 sampai 20. Itu dari mana itu? Ayo coba. Kan udah dimakan sama Yohanes tadi. Diambil dari tangan malaikat. Yang kata Yohanes tadi, di dalam mulutku ia terasa manis seperti madu. Malah di dalam perutnya terasa pahit rasanya. Udah jelas ini. Ini yang Anda sebut sebagai kitab. Ini yang disebut sebagai kitab Injil. Ini belum saya open cam ya. Kalau saya open cam nanti jedor lagi nanti. Lanjut yang lain. Oke, makasih. Oke, mungkin Abdon dulu silakan. Oke, makasih. Jadi pemahaman tentang Alkitab itu di dalam kitab-kitab itu ya. Anda bicara wahyu. Bicara wahyu itu yang disampaikan Yohanes ya, di dalam penglihatan, di dalam mimpinya. Ya, penglihatan, bukan real artinya di dalam seperti Lukas Markus. Itu real tentang kejadian Yesus. Itu tentang akhir zaman nanti. Dia sudah menerangkan tentang apa yang kejadian itu. Itu kitab wahyu. Itu dasarnya. Jadi kalau Anda mengatakan makan, Anda bermimpi makan bukan nyata dalam makan Anda. Ya, pahami dulu itu. Nah, kalau Anda bisa menarasikan bahwa kitab yang Injil sekarang ada palsu, ada yang lain, tapi Anda tidak satu pun mengatakan bisa mampu menunjukkan Injil yang sebenarnya menurut Quran. Saya bawa Quran terus dari tadi ya. Nah, menurut Quran dari tadi nggak ada itu kitab. Ya, padahal kitab Injil itu yang diceritakan oleh di Quran itu adalah tentang kitab yang dipegang oleh iman Kristen. Apa itu? Kejadian tentang apa itu? Ada Maryam, ada Yahya yang disebut juga Yohanes Pembaptis. Ada perjalanan seperti Musa di kitab Taurat, ada Abraham. Ya. Itu bicara tentang siapa? Apakah Anda bisa menjawab ketika di kitab sebelumnya tidak ada, dari mana sumber dalam Al-Quran itu?
Ini kan tadi awal sudah saya bilang, ini adalah hierarki perjalanannya, Sumbernya dari proses. kitab dongeng. Oke. Sekarang ini saya tanya bahwa Anda tidak bisa menjawab, tapi Anda bisa mencela, menyelah, ya, menyalahkan bahwa iman Kristen ini yang diimani adalah sudah dirubah. Tapi Anda tidak bisa menyatakan sesuai Al-Maidah 46 ini kitab itu tidak bisa ditunjukkan. Oke. Nah, kalau saya meranah ke lain lagi, kalau itu ada tertulis, tunjukilah kami jalan yang lurus. Tunjukilah kami jalan yang lurus. Ada juga perkataan, siapakah jalan yang lurus? Bagaimanakah itu? Dari mana saya dapat? Dari mana saya bisa pelajari kitabnya? Tentukan satu pertanyaan-pertanyaan tadi. Inilah jawabannya Al-Maidah 46. Apapun di dalam keterangan dalam Quran itu adalah jawabannya di dalam Alkitab, yaitu Injil. Bicara tentang Yahya, siapakah Yahya itu dalam Quran? Kalau Anda bicara tentang yang tidak merujuk kepada Alkitab yang Injil ini, yang disebut Yohanes Pembaptis, dari mana Anda tahu siapa itu Yahya? Kan kita harus real. Kalau kita bicara tentang Injil dan Injil ini, dan dengan Taurat, itu ada berkesinambungan zamannya. Dan itulah pelakunya orang Yahudi. Ya, kalau sisi bahasa yang katanya Bung Dokter tadi, itu kan bisa bahasa. Yang dipakai pada waktu itu ada bahasa Aram, Ibrani, bahasa Yunani. Ya kan? Itu kan sirkulasi bahasa. Dan itu nyata, diakui. Ya kan? Nah, sekarang kalau kita bicara bahasa, apakah Isa Al-Masih berbahasa Arab? Tentu Anda tidak bisa menjawab. Kan begitu. Nah, oke lah, saya tidak mau memaksakan itu. Artinya saya belum mendapatkan jawaban. Al-Maidah 46 ini kitabnya tidak ada. Kitab Injil yang tertulis dalam Quran itu tidak ada. Oke. Siap. Jadi Bang Abdon ini ya, tadi kan saya sudah kasih analogi yang paling simpel gitu kan. Saat saya kerja, saya nanya aturan yang lama mana gitu. Dibilang sudah dihapus dari file perusahaan oleh manajer yang bejat. Ya, dan saya nggak peduli gitu. Tapi Bang Abdon Sagala kan ngotot mau nyari. Kalau dia kan tipikal yang mau nyari gitu. Tapi Bang Abdon Sagala nggak mengaca gitu. Ada aturan-aturan yang rupanya disisipkan. Ya, yang tadi disampaikan oleh Bang Ardiansyah. Bagi dia Saya kitab open suci. cam, boleh host Ya. habis ini? Setelah Silakan, ini boleh silakan. open cam? Oke, Bagi lanjut, Bang host. Abdon nggak apa-apa sisipan gitu. Yang penting sudah disahkan oleh otoritas ya. Walaupun itu hanya sisipan belaka nggak masalah. Ya itu kan pendapat Bang Abdon lah, dan kita hargailah pendapat itu. Dan bagi teman-teman ya, saya menghimbau dan meminta tolong nih. Ya, saya meminta tolong bagi teman-teman jangan lupa sawer sedikit koin buat Bang Abdon Sagala biar betah Bang Abdon di sini ya. Mohon teman-teman bisa membantu. Ya, silakan buat Bang Abdon nih, bukan buat saya. Silakan. Ya, silakan Bang Oke. Ardiansyah. Oke, mohon izin ya open cam ya. Gurunda kemana tadi? Masih sholat ya? Lagi Iya. sholat, masih sholat. Nggak apa-apa, bentar lagi. Oke. Aduh. Saya open cam. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga nggak kebalik. Oke. Ya. Berarti kalau tadi Abdon mengatakan kitab Wahyu adalah kitab mimpi, kenapa mimpi dimasukkan ke dalam kitab suci? Nah, jedor kan? Ngapain mimpi dimasukin ke dalam kitab suci? Ini mimpi loh. Ini kitab mimpi. Ya kan? Gak usah dimasukkan ke sini. Ini bukan wahyu Tuhan, ini mimpi. Itu satu, ya. Kemudian saya bongkar sekarang di kodeks Anda. Ini kodeks Anda ya, Kodeks Sinaiticus. Coba lihat di sini. Ini Markus chapter 16 ayat berapa nih? Ayat 1 sampai 8. Oke, kita bongkar sekarang. Markus, ya kan? Mana Markus? Ini ya. Markus, ini pekerjaan saya tiap hari ini bongkar kayak gini nih. Markus 16, ya kan? Ayat 1 sampai ayat 8 ada. Oke. Ini ayat 9 sampai ayat 20. Ini dari mana ini? Dari mana? Segini banyaknya ini loh. Ini. Ini dari mana? Gak ada di kodeksmu. Coba saya cek ya. Nih. Coba kita cek di sini. Bagian penutup Markus ini pasti tidak termasuk pasti termasuk ke dalam kitab suci dan diinspirasikan. Loh, kitab suci kok diinspirasikan? Ini kitab apa ini? Ini belum berarti ayat-ayat ini juga. Nih, dengerin ya. Ini belum berarti bahwa ayat-ayat ini juga dituliskan oleh Markus dan sangat diragukan apakah sungguh-sungguh termasuk ke dalam Injil. Nah, ini disebut Injil. Anda sebut Injil. Kok diragukan? Sebagaimana digubah oleh Markus. Tuh,
Apa ini? Ini kitab suci. Mendingan kita mengimani Al-Quran, kita mengimani Injil dan juga Taurat, tapi kita tidak perlu tahu di mana kitabnya. Ayo, yang penting Al-Quran tahu kita kitabnya di mana. Dar, ini satu ya. Nih, Yohanes 8 ayat 1. Bagian ini tidak termasuk dalam naskah-naskah yang paling tua dalam beberapa terjemahan kuno dan juga tidak dikenal oleh pujangga-pujangga gereja yang paling dahulu. Iki apa ini? Ini apa? Ini yang Anda sebut sebagai kitab Anda, kitab suci. Oh, kitab suci. Ini. 1 Yohanes 5 ayat 7. Bagian ayat ini tidak terdapat dalam naskah-naskah Yunani yang paling tua dan tidak pula dalam terjemahan-terjemahan kuno, bahkan tidak dalam naskah-naskah yang paling baik dari Vulgata. Bagian ini kiranya aslinya sebuah catatan di pinggir halaman salah satu naskah terjemahan Latin. Di terjemahan Latin pula, bukan dari aslinya. Yang kemudian disisipkan ini. Kemudian disisipkan. Nah, kan? Ke dalam naskah-naskah oleh penyalin dan akhirnya bahkan disisipkan ke dalam beberapa naskah Yunani. Karenanya bagian ini pasti tidak asli. Jedor. Ini kitab suci, ini tidak asli. Berarti kitab suci ini adalah apa teman-teman di bawah? Ditulis ya. Oke. Ini kitab apa ini? Satu lagi ya, host. Satu lagi ya. Boleh, host? Atau yang lain? Lanjut. Oke, satu kali lagi. Nih, saya buka, saya bongkar semuanya di sini ya. Aduh. Nih, kalau nggak percaya, kodeks ya ini, kalau mau tahu, oh 1 Yohanes 5 ayat 7 ini loh. Ini loh ayatnya. Catatan ini loh, di bawah ini loh. Ini ayatnya, ini satu. Kemudian yang ini, udah saya buka tadi mana ya. Ini. Nah ini nih papirusmu. Cuman segini nih. P52. Apa ini? Segede ATM. Apa ini? Segede ATM. Oke, kubantu ya. Jadi bagi teman-teman Kristen tidak peduli sejarahnya itu dari mana, yang penting dari gereja bilang benar, benarlah itu. Apalagi bapak-bapak gereja ini kan diinspirasi oleh Roh Kudus. Ya, Roh Kudus itu adalah Tuhan itu sendiri, karena Roh Kudus sama dengan Tuhan. Ya, jadi harap dimaklumi. Oke, mungkin Abdon mau pembelaan atau dari Bang Juma udah bisa ngomong? Ya. Oke, Saya makasih nih. Saya tanggapin dulu kawan ini. Saya baru masuk. Jadi Lanjutkan silakan, dulu ya. Assalamualaikum, Gurunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Adindaku yang baik hati. Ya Allah. Ya, assalamualaikum buat Dinda Bang Aristo juga ya, yang Iya, baru join. Dinda Logika. Lanjut. Bang Amin Solihin, dari lanjut tadi semuanya. Anda dari tadi Anda menunjukkan tentang kodeks itu tadi, manuskrip ataupun tentang ayat-ayat yang Anda bilang sisipan segala macam. Tapi itu terang, bro, jelas ada tertulis keterangannya. Itu sudah Anda bisa lihat, Anda baca. Anda bisa menjabarkan sesuai dengan nalarmu, ya, nalarmu tentang sepengetahuanmu itu saja. Tapi faktanya, cerita di dalam Quran itu terujuk kepada Alkitab. Anda pahami itu. Apakah Anda sejarah dalam Quran itu Anda mengatakan adalah sejarah tentang peradaban Arab? Tidak. Anda harus mengakui itu. Nah, bicara tentang korelasinya, tentang Quran ini, ada sejarah Quran, ada sejarah Injil sesuai dengan kitab yang tertulis di dalam Quran ini. Anda harus bisa menjawab. Ya, kalau Anda bicara tentang secuil, tentang kodeks yang Anda tunjukkan, Anda harus belajar malu dulu. Bahwa apa yang tertulis di dalam Alkitab itu tentang sejarah daripada Injil ini, mulai dari Isa Al-Masih yang kamu sebut, yang tertulis itu bukan kejadian di Arab, bro. Itu tertulis dalam cerita yang ada di Israel sana. Dan pelakunya adalah Yesus sendiri. Walaupun Anda samakan Yesus itu Isa Al-Masih, no way, tidak masalah. Nah, tentang penyaliban juga ada, Anda sebutkan tidak penyaliban. Yang saya maksud di sini, satu pertanyaan saya ada dijawab. Apakah ada kitab Injil yang bisa Anda pelajari, sehingga Anda mendapatkan petunjuk dan cahaya dan pengajaran bagi orang yang bertakwa?
Kalau Anda tidak dapatkan ini kitab, berarti Anda tidak mendapatkan cahaya dan pengajaran dan petunjuk di situ. Itu diklaim dari ayat ini. Tidak ada kata Jumat tadi, tidak ada. Katanya disembunyikan. Tidak ada ayat di dalam Al-Quran itu, Injil itu disembunyikan. Tidak ada itu. Kalau katanya disembunyikan, berarti Anda telah disembunyikan tentang cahaya dan petunjuk dan pengajaran itu. Itu saja. Ringkas kok. Simple pertanyaan saya. Kitab yang mana yang Anda imani tentang Injil itu? Kenapa? Kalau kita selalu berdiskusi, selalu Anda bawakan ayat di dalam Injil ini. Anda tidak berani membawakan Injil Barnabas tadi. Apakah Anda imani tentang Injil Barnabas? Tentu tidak toh. Nah, itu pertanyaan yang belum dijawab. Oke, saya tidak bisa memaksakan itu. Bahwa ini sudah clear. Anda tidak bisa menjawab Al-Maidah 46, kitab Injil itu sudah, kata si Juma, disembunyikan. Nggak tahu tuh siapa yang menyembunyikan itu. Silakan. Oke, mungkin dari Bang Logika ada mau ditambahin? Ya, bagi Bang Abdon Sagala, ya nggak apa-apa. Yang penting jujur ya, bahwa itu disisipkan. Silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya mau menambahkan bahwa saya tidak menghakimi salah satu agama. Karena ini adalah diskusi bahwa sesungguhnya Injil, mulai dari Taurat dan Injil yang diterangkan di dalam Al-Quranul Karim, Allah ingin mengabarkan bahwa Allah mempunyai kitab samawi yang otentik. Tapi di ayat lain di dalam Al-Baqarah disebutkan bahwa mereka telah merubah kitab-kitab mereka karena hawa nafsu mereka. Jadi Al-Quran tidak mengatakan bahwa disembunyikan, tapi mereka, Allah ingin menceritakan bahwa inilah ketika seseorang yang menginginkan sebuah pengaruh, sebuah kedikjayaan yang padahal tadi yang diserahkan sama admin bahwa ketika uang Soekarno mau digunakan di era Jokowi, maka sudah tidak relevan. Maka Al-Quran adalah jawabannya sebagai relevansi daripada kelanjutan daripada Taurat dan Injil. Dan penyempurna daripada Taurat dan Injil itu adalah Al-Quranul Karim. Saya dibesarkan oleh orang Katolik, jadi saya ibaratnya secara tidak langsung berdasarkan kaitan-kaitan yang berkaitan dengan agama ini, sebenarnya setelah gamblang, setelah jelas. Kalau disembunyikan atau itu memang betul kata Pak Abdul tadi, tidak ada. Cuma orang-orang yang mempunyai keinginan, kepentingan daripada kepentingan-kepentingan yang diambil dari Injil ini untuk kepentingan kemakmuran, untuk mengenai kekayaan para rahib pada waktu itu, sehingga merubah kosakata atau mungkin sebagian sepenggal daripada Injil ini dihilangkan. Secara logika, kebenaran Nabi Muhammad itu dibenarkan oleh seorang rahib dari Bukhara. Dan dia membuka kitab dengan berdasarkan ciri-ciri yang tertera di dalam Injil. Yang ditulis oleh daripada pengikutnya Hawariyun. Dan terus menerus. Dan ini adalah yang update. Jadi kebenaran Islam sebenarnya itu kebenaran yang dibenarkan oleh orang-orang Nasrani pada waktu itu. Termasuk paman Siti Khadijah yang hafal daripada Injil dan Taurat. Jadi secara simpel saja. Makanya Heraklius dan raja-raja Nasrani pada waktu itu memberikan jaminan kepada Islam. Mereka meneteskan air mata. Begitu mulianya Islam, begitu mulianya menceritakan bagaimana Siti Maria, menceritakan bagaimana Isa Al-Masih, bagaimana menceritakan apa yang ada di dalam Injil dengan fasihnya Utsman. Menjelaskan kepada Raja Heraklius. Jadi saya rasa perbedaan yang sebenarnya mendasar sangat kecil sekali. Maka Rasulullah SAW ketika perang antara Persia dan Romawi, justru Rasulullah berdoa kepada mudah-mudahan ya Allah dimenangkan oleh Romawi. Ini menjadikan dasar bahwa Islam itu relevan dengan apa yang dibawa dengan misi-misi pada Injil. Ya, pada waktu itu terjadilah yang namanya keaslian otentik ini. Kalau Injil, kalau mau melihat Injil yang asli itu di dalam Al-Quranul Karim. Disitulah kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sebenarnya. Mohon maaf saya tidak menggurui, cuma bagaimana sebenarnya kita melihat persamaannya dan bagaimana mengerucutkan perbedaan-perbedaan itu menjadi suatu dinamika yang indah untuk mencapai sebuah kebenaran.
Saya rasa seperti itu. Oke, Mohon maaf. makasih. Ya. Itu. Oke, mungkin dari Bang Logika ada. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Mungkin silakan. Di tempat saya waktu dohor, sebelum saya sholat dohor, boleh saya tambahkan? Silakan Bang. Iya. Shalom Pak Abdon. Salam. Iya. Biasanya kalau saya ketemu Pak Abdon, ketika saya sudah mulai berbicara, Pak Abdon mulai gegana, gelisah, galau, merana. Kira-kira seperti itu kata yang tepat untuk Pak Abdon kalau saya masuk. Saya mulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Saya tertarik dengan pertanyaan Pak Abdon, bertanya mana Injil itu? Ya, ini sebuah pertanyaan yang menurut saya lucu. Maka pertanyaan Pak Abdon itu ibarat sedang melempar bola voli ke dinding, semakin kencang bola itu dilempar, maka akan semakin kencang pula bola itu berbalik. Di dalam Bible, Matius pasal 4 nomor 23, apa di sana dikatakan? Yesus pun berkeliling di seluruh Galilea, ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil kerajaan Allah serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan di antara bangsa itu. Dari ayat ini memberikan petunjuk kepada kita bahwa Yesus Kristus tidak pernah memberitakan Injil Matius, Injil Markus, Injil Lukas, dan Injil Yohanes. Artinya dari keempat Injil ini bukanlah Injil, tetapi diinjilkan oleh umat Kristen. Itu. Jadi kalau bertanya mana Injil, sejak kapan Yesus memberitakan 4 Injil itu? Itu pertanyaan. Kemudian saya coba kembali ke Al-Quran. Al-Quran sudah jelas memberikan petunjuk kepada kita. Itu di mana terdapat? Terdapat di surah Al-Maidah ayat 48. Apa di sana dikatakan? Bismillahirrahmanirrahim. Dan kami telah turunkan kepadamu Al-Quran dan membawa kebenaran, membenarkan apa yang sebelumnya, yaitu kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya. Dari ayat ini, maka Al-Quran rangkuman dari kitab-kitab sebelumnya. Ketika orang-orang di luar Islam bertanya, mana Injil itu? Injil itu adalah yang kami pegang. Sebab dari mana informasi itu kami dapat? Ya dari Al-Quran. Jadi Pak Abdon, jangan bertanya Injil kepada orang Islam. Karena orang Islamlah pemilik kitab Injil itu. Yang selanjutnya, sebelum saya serahkan ke Gurunda Zuma, berkali-kali saya sampaikan kepada Pak Abdon, Islam itu hanya akan sampai kepada manusia yang berakal. Dan Islam itu tidak akan sampai kepada manusia yang tidak berakal. Jadi Anda bertanya Al-Quran, ketika kami menjelaskan Al-Quran itu dengan seluruh pertanyaan Anda yang menurut Anda itu sulit, tetapi menurut kami itu sangat mudah untuk kami jawab. Apapun jawaban kami, Anda tidak akan pernah mau terima. Sebab syarat yang diberlakukan oleh Al-Quran tidak terpenuhi kepada saudara. Sebab saudara dalam perspektif Al-Quran tidak berakal. Di mana itu? Kita bisa dapatkan di Al-Quran surah Al-Baqarah. Bagaimana kemudian identitas Allah sampaikan kepada seluruh manusia. Bismillah. Allah menganugerahkan al-hikmah, kefahaman yang dalam Al-Quran dan As-Sunnah kepada siapa dikehendaknya, dan barang siapa yang dianugerahkan hikmah, ia benar-benar telah dianugerahkan banyak, dan hanya orang-orang yang berakallah yang kemudian Al-Quran itu sampai kepada mereka. Jadi Pak Abdon, tadi sudah saya sampaikan, ya, jangan pernah bertanya di mana Injil itu kepada umat Islam, karena Al-Quran sudah memberikan informasi
bahwa Al-Quran itu adalah rangkuman dari kitab-kitab sebelumnya. Kalau Anda bicara tentang Injil, maka kami akan kembali bertanya, manakah Injil yang benar itu? Deuterokanonika atau Protonika? Kitabnya Katolik atau kitabnya Protestan? Sebab dua kitab ini saling baku hantam dan saling membidatkan. Nah, terakhir saya katakan tidak ada di dalam Bible yang kemudian Yesus mengatakan, aku datang memberitakan Injil Matius, Injil Markus, Injil Lukas, Injil Yohanes. Kalau di internal kekristenan saja masih baku hantam seputar Injil, ya, apa mungkin kemudian kalian bertanya, mana Injil itu? Kalau kami sudah final dan umat Islam tidak pernah berdebat sesama mereka, mana kitab suci Injil itu? Tidak pernah ada, karena Al-Quran sudah memberitakan kepada kami bahwa Al-Quran itulah Injil. Terima kasih, jazakallah khair, saya izin sholat duhur. Tunggu dulu, aku belum bisa sholat kalau belum ini. Ya, di sini sudah ada Bang Martin. Ya, shalom Bang Martin, dan ada tadi Bang Maruli Simanjuntak yang belum ngomong. Ya, mungkin kita kasih kesempatan buat Bang Maruli, habis itu Bang Logika, baru Bang Zuma ya. Silakan. Saya jawab dulu nih, saya jawab dulu di kata kawan tadi nih sih. Ya udah, habis itu Bang Zuma ya. Saya tinggal sholat juga kalau gitu. Jadi gini. Saya mau tanggapi itu ngibulan Aristo itu. Tunggu dulu itu Aristo itu terlalu ngibul. Tunggu dulu Pak. Kamu tuh ngibul Aristo. Diam dulu, Martin, diam dulu. Ya, saya jawab dulu Aristo. Tapi jangan dimut ya, semalam saya mau diskusi, jangan dimut. Aristo, kamu pahami dulu apa yang kamu ucapkan. Kamu bicara tentang kitab Deuterokanonika. Kamu pahami apa arti Deuterokanonika itu? Ya, salinan kitab yang ada di dalam Katolik itu memakai Deuterokanonika. Itu dimasukkan di dalam Perjanjian Lama. Tetapi di dalam Protestan kitab ini yang namanya Deuterokanonika, salah satunya Makabe dan yang lain itu dimasukkan dalam salinan-salinan yang diimani saja sebagai kata-kata penasehat, buku penasehat. Itu tidak ada yang namanya berantem di situ. Itu udah fix, tidak ada masalah. Ya, kamu pahami dulu apa yang kamu mau ucapkan. Nah, satu lagi, saya bicara tentang kitab. Kitab itu adalah salinan yang diwahyukan dan dituliskan. Ya, di dalam Ali Imran itu ada tertulis, ya, dia menurunkan kitab dalam kurung Quran kepada Muhammad, ya, yang mengandung kebenaran, membenarkan kitab-kitab sebelumnya dan menurunkan Taurat dan Injil. Bayangkan saja Aristo, Muhammad saja membenarkan kitab-kitab sebelumnya. Lalu kamu bercondong kepada Injil yang mana yang kamu rasa tidak benar, yang kamu bilang sisipan, yang kamu bilang disembunyikan, yang kamu bilang palsukan. Itu ada satu pertanyaan yang dasar. Kalau kamu tidak bisa menunjukkan kitab yang sesuai Al-Maidah 46 ini yang tertulis Injil adalah petunjuk, berarti ayat-ayat ini kamu gugurkan. Ali Imran sudah jelas mengatakan, Ali Imran 3, dia menurunkan kitab Quran, tentu Quran yang sekarang, nggak mungkin Quran yang dulu, yang kita imani sekarang. Kepadamu Muhammad yang mengandung kebenaran, bahwa Quran itu mengandung kebenaran, oke? Membenarkan juga di sini kitab-kitab sebelumnya, kitab-kitab kitab ini, ya, dan menurunkan Taurat dan Injil. Pertanyaan saya cuma satu, saya nggak bicara di mana itu Taurat. Ya, di mana kata-kata Al-Maidah 46 ini, agar kamu Aristo tidak kehilangan petunjuk dan cahaya dan pengajaran sebagai kamu orang yang bertakwa, kitab Injil ini yang mana yang kamu imani, agar kamu dapat petunjuk dan cahaya. Kalau kitab Injil ini tidak ada, berarti kamu tidak dapat petunjuk dan tidak dapat pencerahan, tidak dapat pengajaran, tidak dapat cahaya. Itu yang saya maksud, kalau kamu tidak menunjukkan kitab ini. Ini jelas loh, di Quran menjelaskan ya, kamu nggak bisa membantah Quran karena saya membacakan ayat Quran. Sekali lagi sebelum saya selesaikan nih, Ali Imran ayat 3, dia menurunkan kitab Al-Quran kepadamu Muhammad yang mengandung kebenaran. Oke, bagus kan? Dan membenarkan kitab-kitab sebelumnya. Nah, di sini saja bahwa Muhammad menerima Quran itu dan membenarkan kitab-kitab sebelumnya yang menurunkan Taurat dan Injil.
Saya tanyakan Injil. Kalau Quran kan sudah ada. Injilnya yang saya tanya, mana sesuai dengan Al-Maidah ini, kitabnya ini? Itu yang dijawab. Jangan dijawab, sudah disembunyikan, sudah dipalsukan, sudah di yang mana-mana. Mana yang benarnya? Gitu. Silakan. Oke, saya punya kesempatan menjawab karena ditujukan kepada saya. Ya. Anda itu sudah saya jelaskan tadi bahwa Yesus tidak pernah memberitakan Injil Matius, Injil Markus, Injil Lukas, dan Injil Yohanes. Lalu pertanyaan Anda, Injil mana yang Anda imani? Saya mengimani Injil yang diberitakan oleh Yesus, yaitu Injil Allah. Dan semua orang Islam meyakini bahwa Al-Quran itu adalah kalam Allah, firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang kemudian Islam mengimani Al-Quran itu adalah wahyu daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Islam mengimani Al-Quranlah Injil Allah itu. Sudah dijelaskan, yang Anda bacakan, ayat-ayat yang Anda rekomendasikan itu sudah menunjukkan bahwa Injil yang Allah turunkan itulah Injil yang Anda sebutkan. Nah, selanjutnya sebelum diambil alih oleh Gurunda Zuma, saya tegaskan, tadi sudah saya sampaikan, apapun jawaban kami terkait pertanyaan saudara tentang Al-Quran, saudara tidak akan pernah mau menerima, karena syarat yang diberlakukan oleh Al-Quran itu tidak ada kepada saudara-saudara yang di mana di dalam Al-Quran diberi gelar sebagai orang kafir, menutup diri dari kebenaran. Ya, jadi bagaimana saya mau menjelaskan Al-Quran itu kepada saudara bahwa Injil yang dimaksud itu adalah Injil dari Allah, Al-Quran itu. Karena Anda tidak berakal. Dalam perspektif Al-Quran, orang yang tidak berakal itu seekor hewan. Dia berotak tapi tidak berakal. Apapun diberikan penjelasan kepada hewan, tidak mungkin akan bisa mereka terima. Nah, itu yang saudara perlu ketahui. Jadi, kesimpulannya, berbusa kami menjelaskan Al-Quran kepada Anda tidak akan mau terima. Kenapa? Karena doktrin, dogma Paulus sudah berkarat di kepala saudara, sehingga cara untuk memasukkan ayat-ayat Al-Quran itu kepada saudara harus dibersihkan dulu karat-karat dogma Paulus itu. Nah itu, jadi jangan paksa kami. Baik, karena Yesus tidak pernah mengajarkan 4 Injil itu. Itu yang saudara perlu pahami. Jadi percuma, ya. Jadi jangan paksa. Itu, terima kasih. Ya, saya sholat dulu. Oh. Aristo, kamu tidak boleh lari dari ini. Jangan lari. Ya. Kamu ada saya. Jangan lari, Aristo. Ada guru. Jangan lari. Saya lagi. Martin. Kamu terlalu ngawur. Enggak ada umat Islam yang akan lari dari debat, enggak ada. Saya dulu, Bang. Martin. Saya dulu, Bang. Diem dulu, Tin. Sabar dulu. Sabar, Aristo terlalu ngawur, sembrono dia. Iya, udah diem. Ya, nanti ditanggapi aja. Oke. Jangan lari, saya katakan ngoceh habis lari gitu. Enggak, dia enggak akan lari. Jadi, ya, Saudara Abdon, Anda diri. Apa sih ini? Kurangi makan anjing kau. Udah dibilang dia anjing, sholat. Anjing kau. Diam. Berhenti. Orang mau ibadah, kamu menghormati orang semua. Siapapun Anda. Kamu makan anjing salah, aku bilang gitu. Bukan kayak makananmu tiap hari. Ya makanya kau jangan tersinggung. Kurangi makan anjing maksud saya, supaya otakmu itu berfungsi. Meminum kencing onta. Ya, berfungsi otakmu. Orang izin sholat dibilang kabur. Kau minum kencing onta biar cerdas. Martin. Semalam kamu udah kesurupan. Sekarang mau kesurupan lagi. Ingat ya Martin. Kamu dari kecil itu disuapin ya makanan berupa anjing. Dalam tubuhmu ada darah daging anjing. Jadi kau jangan pamer di sini kau. Ya kami umat Islam tidak pernah takut sama kalian. Ngerti kau? Bang Juma. Apa? Bang Juma. Apa? Orang mau sholat kau bilang kabur. Ke dalam mulut itu
Tunggu. Yang masuk ke dalam mulutmu itu daging anjing. Udahlah. Yang masuk dalam tubuhmu itu anjing. Dan saya sehat. Dan Ya, saya tapi sehat. tabiatmu kayak guguk. Udah. Ini giliran saya. Kamu makan makanan yang halal. Udah. Tin, Orang Tin, mau Tin. sholat, Diam jangan kau dulu. bilang kabur. Kau diam dulu. Ini gurumu mau menjelaskan. Guru Bible Iya. mau menjelaskan, oke? Nah, Saudara Abdon. Guru Bible siapa yang guru Bible di sini? Saya guru Biblemu, nanti ku jelaskan. Jadi gini, Saudara Abdon. Kamu Saya pikir berhenti ngibul. kamu diam dulu, gugup. Astagfirullahaladzim. Diam dulu. Diam. Turunin aja Diam. Martin, host. Jangan bilang kau guru. Kamu Iya. mau turun apa mau di sini, Tin? Memang saya gurunya, murid saya banyak. Enggak, Gimana sih lu? Kamu diam dulu, kamu diam. Bang Juma. La haula wala quwata Saya illa billah. Saudaraku Martin, kau diam dulu, Martin. Ya, saya kira Anda terlalu Aduh, Dinda Ardi ada tulang Kamu nggak sih? sekolah Tolong Alkitab dilemparkan di dulu mana? tulang beliau ini. Iya. Kasih tulang dulu dia supaya diam. Ini, guk, tulang nih. Diam dulu, saudaraku. Diam dulu. Orang mau ibadah, Aduh. kamu bilang kabur itu enggak bagus. Ini bahasa kau tuh murid-murid nggak bagus. Muhammad ini. Murid-murid Muhammad yang Tin, manggil Tin, Anda. minggir dikit, Tin. Tuh kan? Martin, Kan? minggir sedikit. Awas ada truk belakang. Menghujat dia kan. Awas ada truk belakangmu. Menghujat dia Minggir. kan. Tetap dingin, Pak Abdon, nggak boleh. Ya, Saudara Abdon, dengarkan. Anda membahas Quran. Al-Quran mengatakan, wa ma yazakkaru illa ulul albab. Orang yang tidak berakal tidak akan sampai kepada Quran. Anda mau mencoba menjelaskan Quran, kayak mana ceritanya? Al-Ma'idah yang Anda bawa, ayat 46, itu tidak menjelaskan tentang Islam. Bahwa orang Islam akan menjadikan Torah dan Injil itu sebagai petunjuk, sebagai cahaya. Itu ayat menjelaskan tentang Bani Israel yang menegakkan ketetapan dan hukum-hukum Tuhan berdasarkan Torah dan hikmat Injil. Kenapa larinya ke kami? Al-Quran mengatakan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu datang menjelaskan dari isi kitab yang disembunyikan. Jelas itu, Bang. Jadi isi kitab yang disembunyikan, Al-Quran mengatakan itu. Tidak main-main Al-Quran ketika memberikan informasi sedemikian rupa. Itu diterangkan di dalam surah Al-Ma'idah yang Anda bawa, ayat 15 itu yang menerangkan itu. Bahwa ahli kitab telah menyembunyikan isi dari kitab yang datang kepada mereka. Nah, kalau Anda keberatan dengan pengakuan Al-Quran itu, bantu kami menunjukkan kitab yang datang kepada Nabi Musa. Mana kitab itu? Mana? Kalau ada, tunjukkan ke kita, biar kita lihat, supaya Al-Quran ini gugur. Al-Quran mengatakan ahli kitab menyembunyikan dari akar kata khafaya. Dari kata itu. Jadi kita tidak bisa kemudian memungkiri kalau Al-Quran mengatakan bahwa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam datang menjelaskan sebagian dari isi kitab yang disembunyikan dan juga membiarkan sebagian untuk tidak dijelaskan oleh Rasulullah. Anda ingin mematahkan argumentasi Quran? Silakan dengan cara Anda menunjukkan kitabnya Nabi Musa. Itu aja dulu poinnya. Ngapain mau bahas kemana-mana? Ini loh Bang Suma, umat Kristen bisa menunjukkan kitabnya Nabi Musa. Mana? Ini loh Bang Suma, hikmat Injil itu yang diajarkan oleh Nabi Isa. Mana? Tunjukkan, selesai kita. Al-Quran kita tinggal.